Iya. Jadi sektor properti masih menarik ya teman-teman ya. Untuk SMRA juga masih bisa lah ya di area supportnya di area 600 ya. Adi, Mm. dijaga di area 600 ya Bang. Iya, iya. Jadi kalau di atas selama di atas 600 SMRA masih menarik aja. Gitu ya. Nah, coba kita lanjut ya. Ada question lagi pantau saham HTM ini. Nah, aku bahas ya. Jadi saham HTM ini salah satu saham IPO ya, IPO ya. Nah, ini yang kemarin ini sahamnya ini sebenarnya itu di sektor apa namanya perkapalan, ya Pelayaran. perkapalan. Kemarin dia itu IPO ya, IPO untuk menambah kapal muat baru gitu ya. Bang, berdampak nggak ya? Berdampak nggak ya gitu ya kebijakan sekarang sama apa namanya untuk perusahaan HTM itu ya. Pastinya berdampak karena pastinya ya dari kalau yang namanya juga apa namanya perkapalan ataupun transportasi gitu ya. Itu identik banget dengan yang namanya apa namanya bahan bakar ya. Dengan sekarang bahan bakarnya naik ya, bahan bakarnya naik, pastinya berdampak gitu ya. Jadi untuk ke depan teman-teman saranku dihindarin aja dulu. Ya, dihindarin aja dulu. Dari viewku ya, dihindarin aja dulu. Aku belum lihat chartnya pun gitu ya pastinya hari ini akan turun ya karena memang dia kena dampak dari apa namanya kebijakan yang sekarang. Jadi inilah dia sahamnya ya. Jadi memang emiten yang dia transportasi ya maupun dia yang pengangkutan komoditas itu pasti kena dampaknya seperti itu. Jadi nggak menarik buat ke depan. Saranku dihindarin dulu karena dia kena dampak dari apa namanya kebijakan sekarang. Ya. Ini bisa dilihat ya di hari sebelumnya kan hari sebelumnya itu kan pengumuman ini ya pengumuman kenaikan BBM. Dan dia langsung bereaksi langsung sampai ARB dia minus 6,6%. Jadi reaksi pasar terhadap perusahaan ini sangat tinggi. Dan untuk sekarang perusahaan HTM ini menurut saya sudah tidak baik lagi ya. Sudah mulai downtrend karena kebijakan dari kenaikan Pertalite ini. Seperti itu. Oke. Oke, ini terjadi ini ya, ada buffering di Kario. Nah, untuk perusahaan-perusahaan seperti transportasi ini, sekarang ini memang sangat tidak menarik sekali ya, seperti pelayaran, seperti perusahaan perusahaan kayak Bluebird atau GoTo. Nah, yang ride hailing itu nggak terlalu menarik. Jadi kalau bisa dipantau dulu aja bagaimana dia sampai mana dia downtrendnya seperti itu. Nah, kemudian ya ini kan sesuai dengan tema kita ya, saham apa aja yang terbaik dan terburuk saat pelemahan rupiah. Oke, dia kembali lagi ini ya, meminta permintaan. Kak Rio nih meminta permintaan lagi. Oke. Nah, tentunya perusahaan yang mengalami pelemahan rupiah ini perusahaan yang punya sebuah link dengan luar negeri seperti itu. Nah, nah udah balik lagi ya, gimana? Sudah aman lagi di Bro? Iya, sorry tadi apa namanya terputus gitu ya. Nah, dan juga tadi ada Ya, ada, ada yang nanya lagi tadi ya. Ada yang nanya lagi tadi ya. Tadi pertanyaannya apa lagi? ya, oke. Mungkin ini bahas ini dulu yo, apa pelemahan rupiah dulu yo saat ini. Nah, kebijakan kenaikan suku bunga ini. Nah, oke. Kebijakan suku bunga ini tentunya sangat ini ya, sangat apa? Sangat sensitif sekali dengan ini, dengan market kita. Dan seperti yang kita tahu juga, sekarang rupiah itu udah ada di 14.800. Jadi sudah tertinggi, sudah mau tertinggi semenjak September 2020 seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya sekali untuk Indonesia karena akan terjadinya arus modal keluar atau net foreign sale seperti itu. Nah, tetapi untungnya di pasar saham Indonesia ini masih diuntungkan. Karena apa? Karena komoditas yang terjadi, komoditas yang sampai all time high dan Indonesia ini tuh surganya dari komoditas ya. Nah, untungnya sekarang aja asing itu bisa masuk ke Indonesia, ke pasar saham Indonesia. Tetapi kalau kita lihat SBN ataupun rupiah, itu terjadi pergolakan pasar yang mana terjadi net foreign sale di sana. Yang akhirnya rupiah bisa sampai ke 15.000. Kayak gitu. Ya. Nah, untuk sektor perbankan menurut Dinar gimana? Ya, apakah dia terdampak atau enggak?
Oke, untuk sektor perbankan, apakah dia terdampak dari kenaikan suku bunga ini atau enggak? Kalau menurut saya pasti sangat terdampak sekali. Kenapa? Karena sektor perbankan itu kan arwahnya itu dari net interest margin atau dari pendapatan bunga itu tersendiri. Jadi apabila kenaikan suku bunga, perusahaan yang punya debitornya itu sehat, dia itu akan bagus, akan sangat baik. Tetapi kalau misalkan perusahaannya itu abal-abal atau perusahaannya punya NPL tinggi atau kredit macetnya tinggi, nah itu perusahaan nggak bagus. Misalkan nih BBCA dia itu punya debitor yang sangat baik. Dan apabila terjadi kenaikan suku bunga, risiko dari gagal bayar debitornya itu rendah. Nah, yang seperti ini bisa dipantau. Tetapi kalau misalkan perusahaannya itu ini perusahaan atau debitornya itu nggak bagus gitu ya, dan punya risiko gagal bayar yang tinggi, nah yang seperti ini menurut saya hindari saja karena akan terjadi sebuah sebuah penurunan pendapatan. Ya. Tapi aku lihat misalnya untuk emiten misalnya salah satu tadi ya, tadi disebut misalnya itu BBCA ya. Itu sebenarnya mereka itu bisa naik loh ke depannya. Ya, bisa naik loh apa ke depannya gitu ya. Dengan apa? Dengan begini teman-teman ya. Yang namanya misalnya perbankan itu uang masuk utamanya dari mana ya? Uang masuk utamanya itu adalah dari apa namanya? Dari ngutangin ya, simpelnya ngutangin ya. Jadi Ya, perbankan itu dari pemasukan mulai utamanya ya dari ngutangin ke orang. Seperti itu ya. Nah, apa sih hubungannya sama yang sekarang? Pastinya ya menengah ke bawah sekarang tertekan ya ekonominya. Ya pastinya mereka akan kekurangan dana gitu ya. Pastinya akan banyak juga yang mengajukan kredit ke bank. Ya, kredit ke bank ya. Makanya aku tadi sempat lihat caranya dari BCA ini kok kayak ada tanda-tanda untuk apa namanya untuk lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi ya. Memang dia ada dampaknya juga ya, dampak positifnya. Ketika diambil peluang itu ya, peluang itu. Jadi yang tadi yang menengah ke bawah ya, mereka pastinya akan banyak ke depannya untuk meminjam uang ke bank. Nah, kalau misalnya sektor perbankan mengambil ya peluang itu, aku rasa ke depannya pasti akan menarik, masih menarik seperti itu. iya, seperti itu. Nah, mungkin Oke, ada yang uh, ada ini yang bertanya lagi itu nanti. ini ada yang nanya juga ya dari Novri Bahrullah ya. Untuk sektor bahan baku yaitu TIR untuk jangka menengah dengan kebijakan sekarang gimana? Gitu ya. Menurut Dinar gimana untuk sektor bahan baku? Sektor bahan baku itu pastinya sangat terdampak ya sama pelemahan rupiah tentunya dan juga kenaikan bahan baku ini. Kan saat-saat ini kan kenaikan bahan baku itu benar-benar masif ya dan juga tingkat inflasi sangat tinggi. Nah, itu udah pasti akan menekan margin labanya. Dan ditambah lagi pelemahan rupiah, jadi akan sangat tertekan. Misalkan nih, salah satu contohnya itu Sido ya, itu dia tertekan dengan kenaikan harga bahan baku. Yang akhirnya apa? Iya. Akhirnya margin labanya itu turun dan ambles sampai berapa ya Sido sekarang itu? Dari titik tertingginya itu. Sampai pernah Iya, ALB udah Sido. ratusan. Ngeri lihat grafnya Sido tuh, seperti itu. Jadi sangat tertekan sekali untuk sektor consumer yang bahan bakunya itu sangat terdampak dengan pelemahan rupiah dan juga inflasi, seperti itu. Benar-benar. Iya, Sido sekarang udah hampir di harga 700 ya. Mereka ini sebenarnya Sido ini fundamentalnya bagus ya, cuman kemarin sempat dia turun ya, turun labanya karena memang harga bahan bakunya yang naik tuh. Ya, harga bahan bakunya yang naik. Ya, Gitu. seperti Oke, itu ya. kita next pertanyaan ya. Kita next pertanyaan dari Dan Hendrayadi ya. Dari sisi harga pasar Ya, komoditas pertanian ya. ya. Sangat berpengaruh dengan melambungnya harga komoditas. Bagaimana pengaruh terhadap pendapatan pelaku usaha di sektor hulu katanya. Jadi gimana sih? Ya, ini kan katanya harga pasar komoditas pertanian ya. Sangat pengaruh ya dengan melambungnya harga komoditas. Bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan pelaku usaha di sektor hulu? Gimana menurut Dina? Oke, untuk di sektor hulu berarti di seperti sektor yang masih mentah gitu ya, bahan bakunya itu masih mentah gitu ya. Misalkan batu bara nih, sektor hulunya itu batu bara atau eksplorasi batu bara. Kemudian sektor hilirnya itu PLN itu untuk listrik, PLTU ini. Nah, untuk di sektor hulu tentunya punya sentimen yang positif apabila dia itu bisa memberikan sebuah kenaikan kenaikan dari bahan bakunya itu bisa
dipas ke konsumen gitu, ke konsumen yang selanjutnya. Jadi kan di dalam bisnis itu ada yang namanya rantai pasok kan, rantai pasok pertama gitu. Misalkan ini sektor hulunya batu baranya, kemudian diolah jadi apa gitu ya, terus diolah terus jadi listrik gitu ya di PLTU. Nah, untuk sektor hulunya tentunya menjadi sebuah sentimen positif, dan contohnya itu seperti saham batu bara seperti itu, dan juga seperti perminyakan. Salah satu contohnya tuh El Nusa. El Nusa itu dia punya apa ya, punya blok rokan. Nah, dan juga salah satunya itu Raja. Raja itu kan bergerak di sektor minyak ya, atau gas itu kalau nggak salah. Nah, dia itu sangat diuntungkan sekali dengan melambungnya harga komoditas seperti itu. Tetapi yang menderita itu sektor hilirnya, kita konsumen lagi yang menderita. Tapi dari sektor hulu ya diuntungkan. Oke. Nah, ya. Jadi itu tadi teman-teman ya, memang cukup diuntungkan ya untuk kedepannya juga. Nah, ini ada lagi nih ya yang bertanya dari Sagita SRN. Terus dia bertanya begini, Ya. izin bertanya ya, kira-kira kapan sih waktu yang sekiranya bagus untuk menaruh saham lagi ya setelah adanya berita kenaikan BBM ini? Nah, terus hal apa aja sih yang harus kita perhatikan untuk kedepannya? Gimana nih menurut Dina? Ya. Kalau menurut saya tentunya tenangkan dulu ya. Kita keep cash dulu dan tunggu dulu sampai ini reda, sentimen ini reda. Karena kenapa? Karena dalam jangka panjang tentunya perusahaan-perusahaan itu akan mengadjust dari kenaikan harga BBM ini. Salah satu contohnya itu tadi ya Goto. Goto kan punya perusahaan, punya ride hailing gitu ya, kayak GoGride, Go Grab gitu, yang mobil itu. Nah, yang kayak gitu loh pokoknya. Nah, dia pasti akan melakukan penyesuaian tarif. Dan untuk sentimen saat ini tentunya masih tinggi ya sentimen kenaikan BBM ini, dan kalau bisa mungkin 1 sampai 2 bulan selanjutnya bisa reda sentimen BBM ini dan bisa untuk menaruh di perusahaan tersebut, untuk menaruh saham di perusahaan tersebut. Karena sentimen BBM ini sangat kuat sekali ya, sama seperti sentimen yang dulu tuh apa itu, yang Omnibus Law itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Seperti itu. untuk sekarang teman-temannya kita lebih lebih wait and see dulu ya, karena kondisi global juga lagi tidak baik-baik aja ya, lagi ada krisis. Posisi sekarang memang apalagi biasanya di bulan-bulan September sekarang ya, itu bulan-bulan yang cenderung turun ya dari 5 tahun ke belakang itu ya, itu cenderung turun ya, indeks itu cenderung turun ya, kita lihat historisnya gitu ya, September gitu ya. Nanti mulai naik lagi kapan gitu ya, mulai naik lagi biasanya itu pertengahan Oktober, jangan November udah mulai kasih take profit ya, pertengahan Oktober ya, nanti di bulan 12 mulai naik lagi gitu ya. Nah, untuk sekarang saranku sih kita tidak perlu invest dulu, ataupun tidak kurangin dulu ya investnya ya, kita lebih ke wait and see dulu gitu ya, karena memang kondisi global juga sedang tidak baik-baik aja, apalagi memang sekarang juga lagi baru banget ya isu yang BBM-nya gitu ya. Pastinya di sini akan ada gejolaknya apa pastinya teman-teman, ketika misalnya ada suatu kebijakan apalagi secara global yang ada di Indonesia ini, yang jadi masalah nomor 1 adalah komunikasi informasi ya. Jadi belum semua orang itu paham, atau belum semua orang itu tahu ya kenaikan BBM ini. Misalnya nih ya, kayak kemarin nih ya, BBM-nya naik nih ya gitu ya. Banyak nih ya yang dia itu ngisi minyak di full tank tuh kemarin, termasuk aku gitu ya. Aku isi minyak juga full tank kemarin ya. Aku isi minyaknya full tank kemarin. Karena memang mereka itu masih belum tahu kalau BBM naik ya. Itu yang masih secara jangka pendek ini yang harus kita harus kita hindarin ya. Dan jadi masih ada miskomunikasi, ataupun informasinya itu masih belum merata. Jadi untuk jangka pendek aku rasa jangan dulu karena masih belum ada efeknya berasa sekarang gitu. Karena apalagi yang di daerah-daerah dia masih belum tahu, kebanyakan masih belum tahu gitu. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan lagi? Oke. Misalnya teman-teman ada yang mau tanya lagi ke bawah ya gitu ya. Nah, misalnya ya teman-temannya, aku tadi sarankan buat teman-teman buat kedepannya lebih ke hati-hati marketnya. Tadi juga kulihat ada beberapa saham yang dia saham-saham 50 yang dia bangun gitu ya. Itu sebenarnya jebakan semua gitu ya. Itu
teman-teman udah bisa, apalagi di bulan 9 tadi seperti siklusnya seperti biasa itu merah, biasanya merah gitu ya. Merah, teman-teman untuk hindarin apa namanya tradingnya ya, lebih bermain safe ke depannya. Sektor-sektor yang teman-teman bisa pantau ya, pantau ke depannya itu ada yang tadi ya, ada properti, tapi nggak usah terlalu agresif ya. Ada properti ya, Ya, ada sektor eh, transportasi tadi. properti, terus sektor apalagi tadi nak, properti, Sektor konstruksi. hmm, Oh iya, ada ya IKN itu juga di tuh, sektor konstruksi, itu ada iya, proyek IKN. Jadi sektor properti, proyek IKN ini, energi, dan juga mm, komoditas. Nah, itu ya, juga dipantau ah, teman-teman yang sektor-sektor apa namanya komoditasnya seperti itu. Kayak hari ini nih ya, hari ini bumi nih, ya. bumi itu naik tinggi ya, naik tinggi hari ini nih ya. Sektor-sektor komoditas naik tinggi, tapi ya, itu teman-teman jangan berharap dia itu hyper ya, hyper ataupun dia naik terus, enggak. Hati-hati, misalnya tadi ada yang bahas nih, bang bumi gimana gitu ya, bumi gimana gitu ya. Kalau dari aku sendiri teman-teman ya, kalau ditanya ya bumi gimana gitu ya, aku sendiri bilang hindarin. Loh kenapa hindarin Hmm. gitu posisinya ya, karena udah ketinggian ya. Teman-teman yang ngerti bandarmologi udah ngelihat ya, udah ngelihat memang average bandarnya itu bawa jauh banget di bawah gitu ya. Untuk saham-saham yang dia udah terlalu over naik tinggi, itu teman-teman hindarin, kecuali dia ada prospek yang luar biasa ya, yang luar biasa kayak gitu. Tapi saranku di saat Ya. kondisi kondisi market yang lagi belum stabil seperti ini ya, kondisi market yang belum stabil seperti ini, teman-teman lebih cari saham yang belum naik aja, seperti ya properti, konstruksi, dan juga saham-saham energi yang masih belum naik seperti itu. Saham energi masih banyak juga tuh yang belum naik tuh. Sebenarnya kalau misal mau cari ya, Apa nih? masih murah-murah itu. Itu kalau dilihat dari pairnya itu masih murah tuh kayak KKGI itu masih oke itu. ABMM. Tapi KKGI ya. eh, iya KKGI. Tapi untuk saat ini bisa dipantau dulu aja gitu ya. Oke lah. KKGI, iya ya. Oke. Iya, KKGI ini salah satunya ada buyback teman-teman ya. KKGI itu. Iya. Ah.